Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup GIS. Ya. Ruang lingkup GIS itu meliputi geodatabase, geovisualization, dan geoprocessing. Geodatabase, sebagaimana kita ketahui dari penjelasan sebelumnya, bahwa geodatabase itu meliputi dua kategori data, yaitu data geografis yang menjelaskan di mana data tersebut berada di permukaan bumi. Sedangkan atribut deskripsi, atribut kenampakan itu menjelaskan tentang data tersebut itu apa. Jadi menjelaskan datanya. Nah, kalau data geografis menjelaskan di mana data itu berada. Berikutnya geovisualization. Yang geovisualization itu bagaimana data-data tersebut nanti didisplaykan, dipresentasikan, sehingga memberikan informasi yang bermanfaat, informasi yang berarti bagi penerima dari informasi tersebut. Oke. Ini bisa dengan 3D ya, atau 3 dimensi, bisa juga dengan animasi, bisa dengan peta, bisa juga dengan web GIS dan lain-lain. Nanti kita akan banyak latihan dengan peta ya. Bagaimana data itu disajikan dalam sebuah peta sehingga peta ini bisa memberikan informasi yang lebih dan bermanfaat bagi para penerimanya. Oke. Kemudian ada geoprocessing. Geoprocessing itu bagaimana mengelola peta sehingga bermanfaat tadi. Ya, prosesnya itu bagaimana? Jadi di sini bisa, karena peta itu bisa meliputi peta berbasis vektor, bisa juga peta berbasis raster. Jadi geoprocessingnya ada geoprocessing vektor dan geoprocessing raster. Tapi nanti kita akan lebih banyak bermain di vektor daripada di raster. Berikut ini adalah bentuk representasi data pada sistem informasi geografis. Nah, di sini ada titik, garis, dan area. Jadi di dalam sistem informasi geografis kita bisa meletakkan sebuah titik. Misalnya titik sebuah tempat, titik sebuah kampus misalnya gitu ya, titik sebuah pasar, bahkan titik untuk menentukan bahwa di situ ada apel dan sebagainya. Kemudian garis. Garis itu untuk membuat sebuah jalan misalnya gitu kan. Nah, area kita bisa membuat sebuah poligon untuk menentukan suatu area tertentu, misalnya area sebuah wilayah atau area sebuah gedung atau area sebuah kampus ya. Kemudian ada jaringan. Jaringan ini bisa meliputi sebuah jaringan jalan atau jaringan kabel listrik, jaringan kabel telepon, atau juga berupa jaringan pipa PDAM ataupun pipa gas ya, dan lain-lainnya. Ini kan contoh tadi itu ya. Kemudian pengukuran lapangan. Jadi sistem informasi geografis juga bisa mengukur berapa panjang atau berapa jarak dari satu titik ke titik yang lainnya, atau sebuah jarak, sebuah garis gitu ya. Atau juga bisa mengetahui berapa luas sebuah area. Nah, ini dia akan menghitung secara otomatis. Kemudian ada raster, dan raster di sini merupakan sebuah peta yang dihasilkan melalui hasil scanning dari peta manual misalnya. Bisa juga data raster itu berasal dari hasil pengambilan data ya, pengambilan peta dari peta-peta digital seperti Google Earth, Google Map, dan OpenStreetMap. Bisa juga kita dapatkan dari instansi terkait ya, hasil pemetaan jarak jauh atau remote sensing, misalnya dari lembaga
Badan Informasi Geospasial. Kemudian berikutnya adalah model ketinggian 3 dimensi. Ya, ini menjelaskan bahwa sebuah peta itu bisa dilihat berdasarkan tinggi rendahnya permukaan tanah. Dan ini akan sangat bermanfaat ketika kita akan membuat perencanaan trayek angkutan umum, ya. Jadi jangan sampai kita membuat trayek angkutan umum tapi konturnya itu atau tanahnya itu mungkin terlalu tinggi atau apa gitu, terlalu curam dan sebagainya. Itu kan akan merugikan pihak operator ya kalau terlalu curam, karena kendaraannya akan mudah rusak. Kemudian berikutnya adalah jenis kenampakan lain seperti alamat, nama pemilik atau informasi kartografi lainnya. Mungkin kalian sudah biasa membaca peta dari Google Map ya. Di sana akan ada alamatnya, ada nama pemiliknya, misalnya nama pemilik dari sebuah kafe, nama kafenya gitu ya. Kok pemilik? Ya kalau pemiliknya ditulis di situ ya mungkin informasinya juga kita akan dapatkan. Ini adalah deskripsi dari atribut kenampakan. Jadi di dalam sebuah sistem informasi geografis itu ada data peta ya. Nah, data peta itu nanti akan dilengkapi dengan data atribut berupa tabel-tabel itu. Pada area tersebut atau pada titik tersebut atau pada garis tersebut itu mengandung informasi apa. Nah, itu yang disebut dengan deskripsi atribut kenampakan. Nanti kita akan banyak praktek tentang hal itu ya. Dan ini adalah geovisualization sebuah peta. Berikut ini adalah tentang geoprocessing. Geoprocessing meliputi geoprocessing vektor, geoprocessing raster. Jadi ada geoprocessing itu misalnya clipping, buffering, splitting, merging, overlay vektor. Sedangkan geoprocessing raster ada berbasis titik, berbasis pixel tetangga, berbasis zona. Tapi nanti kita akan lebih banyak prakteknya di vektor ya. Bagaimana sebuah peta itu digabung, bagaimana sebuah peta itu dipecah. Misalnya kita punya data petanya adalah peta Indonesia, tapi kita hanya butuh peta kabupaten saja. Atau kita punya peta beberapa kabupaten, bagaimana itu digabung dan sebagainya. Oke, sekian saja penjelasan saya tentang ruang lingkup dari sistem informasi geografis.